Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil muslimina bima yatluna fil masjidil aqsa wa fil harami. Hadirin jamaah sekalian, kita awali ta'lim kita di malam hari ini sekaligus kita niatkan i'tikaf sampai nanti menjelang Isya, karena Nabi SAW perintahkan kita untuk tetap di masjid dan niatkan untuk i'tikaf al-intidhar bainas shalah ila shalah, yaitu menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya. Dan itu hidup kita hanya apa? Hidup kita hanya apa? Menunggu ternyata. Ya, menunggu apa? Ya kata Nabi, menunggu sholat aja. Ya kalau nggak sholat maka disolati. Itu kata Nabi. Ya hanya menunggu waktu sholat. Al-intidhar bainas shalah ila shalah. Baik, kita awali sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, wabil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, semoga semuanya istiqomah dalam kebaikan, istiqomah memberikan pelayanan terbaik untuk kita semuanya sebagai jamaahnya. Dan yakinlah insya Allah seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin ahli surga. Kita harus yakin itu karena merawat rumah Allah, karena menjaga rumah Allah, maka seluruh kebaikan, seluruh amal solih, seluruh amal-amal ibadah yang dilakukan di masjid ini, maka semuanya masuk kepada pengurus semuanya itu. Gimana nggak dapat pahala banyak ya pengurus? Maka rebutan harusnya jadi pengurus. Tapi rata-rata pengurusnya dorong-dorongan, nah kamu aja Ustadz Sobari aja gitu ya, Ustadz Iwan aja gitu. Ya, yakin bahwa investasi kita adalah investasi di masjid, ya, ndak digaji. Gajinya dari siapa? Allah. In ajriya illallah. Yang gaji hanya Allah, tapi tidak usah khawatir, itu Allah tabungkan atas nama seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin. Nah, kita sebagai jamaahnya insya Allah ngikut ke surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan ya bagi saya pribadi dan kepada seluruh hadirin sekalian, tanggal 27 Oktober ngapain?
Noblos ya. November ya, November Noblos. Jadi tinggal 1 bulan, 2 bulan kurang ya, 2 bulan kurang. Ya, jadi nobloslah untuk memilih pemimpin. Niatkan ibadah. Ayat-ayat Al-Quran terkait dengan pemimpin banyak sekali. Hadisnya juga sama. Memang dalam undang-undang tahun 2028 itu hanya dikatakan hak warga negara Indonesia memilih. Tapi kalau dalam Islam tidak hanya hak tapi kewajiban memilih seorang pemimpin. Jangan ikut-ikutan golput sama sekalian. Ya, ini saya menghimbau sekali lagi bagi saya pribadi dan kepada seluruh hadirin sekalian. Jangan sampai apa? Golput. Golput itu toblos semua. Datang ke TPS tapi toblos semua, itu namanya apa? Golput. Ya. Jadi golput itu tidak memilih karena akhirnya apa? Habis saya dipilih semuanya saya. Mulai ini Pak Haji ini ya. Ya. Jadi tetap harus memilih, yaitu nanti silakan lihat dalam surat An-Nisa 59 ya, berkaitan tentang kita memilih sebagai seorang pemimpin ya. Jadi kita tidak boleh kecewa, perjuangan kita yakin dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kecewa sudah memperjuangkan orang yang kita perjuangkan, kemudian orang yang kita perjuangkan itu malah merupakan kita ya, menurut kita itu nyeleweng, tidak ada urusan dengan kita, urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita punya pengadil yang paling adil, yaitu Allah itu ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Yakin itu. Kalau kita kecewa, perjuangan kita sia-sia, pahalanya habis itu ya. Apalagi sampai mencaci maki, jangan ya. Dalam Islam tidak diperbolehkan mencaci maki, kecuali ya, kecuali untuk mengungkap kebohongan ya, kedustaan. Nah, itu ada bab khusus ya, membuka aib bagi sahibul aib kalau dia melakukan apa? Kecurangan. Nah, itu merupakan kecurangan. Terima kasih. Coba sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, itu sebagai pesan ya bagi saya. Dan tahun 2009 Majelis Ulama Indonesia melalui lembaga fatwanya itu sudah menfatwakan haram hukumnya golput, dan itu berlaku di 2024 ini ya. Jadi jangan golput, pokoknya memilih saja. Adapun nanti jagoan kita kalah, kita sudah memilih dan niatkan ibadah. Saya itu ingin para teman-teman yang duduk di DPR RI provinsi dan juga sampai tingkat kota kabupaten punya misi harusnya, yaitu misinya mengangkat derajat seluruh warga negara Indonesia yang jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Kalau Roma Irama itu 130, tapi sekarang udah lebih itu ya, hampir 300 lah gitu ya, hampir 300 juta. Dan Indonesia menempati ranking 2 jumlah kaum muslimin terbesar di dunia. Nomor 1 negara mana? Pakistan ya. Muslim terbesar di dunia saat ini Pakistan. Ini baru beberapa tahun yang lalu, kemarin-kemarin masih Indonesia ya. Jadi harusnya teman-teman punya misi itu untuk mensejahterakan rakyat. Kalau punya misi seperti itu, masya Allah ya. Jadi politik berbasis robbaniyah, berbasis langit, itu sudah dicontohkan betul oleh Nabi selama Nabi berpolitik di Mekah, berpolitik pun juga di Madinah ya. Jadi Nabi bersinggungan dengan berbagai macam
komunitas ya dan juga agama yang ada. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh terbaiknya. Ya, Nabi menjadi uswatun hasanah. Dalam berpolitik harusnya ikut Nabi, dalam membangun keluarga ikut Nabi, dalam berdagang ikut Nabi, karena Nabi menjadi garansi dari Allah, menjadi uswatun hasanah. Ya. Maka dia mengambil dosanya menjadi mana kita miliki Ya. Siapa menjadikan seseorang jadi pemimpin pada dia tahu orang itu bohong, maka kebohongannya gantung juga kepada diri. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur akhaka, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Ya, konsep ini harus ada pada diri kita. Tolonglah orang yang berbuat zalim atau orang yang menzalimi. Orang yang menzalimi atau orang yang berbuat zalim. Para sahabat itu bertanya, ya Rasul, kalau orang yang menzalimi gitu ya, kita tahu misalnya ada yang berbohong, kita tahu dia kebohongannya. Ada yang misalnya mencuri, kita tahu mencuri, ya bisa dihukum, ya. Atau melakukan perbuatan kezaliman yang lain, berzina misalnya. Tapi bagaimana menolong orang yang berbuat kezaliman? Nah, berbuat apa? Kezaliman. Hadis ini panjang ya mas sekalian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, cegahlah dengan tangan engkau. Ya, cegahlah dengan tangan engkau. Jadi sesama muslim itu harus saling menolong. Ya, nah ini diantaranya ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini konsepnya konsep kepemimpinan. Kalau pemimpin kita tahu pembohong, maka kita harus cegah, ya. Tapi cegahnya dengan cara tadi yang benar. Ini konsep juga dalam surat An-Nahl ayat 125, ya. Jadi tidak boleh dibiarkan, sudah biarin rusak-rusak lah kan, gitu. Enggak, ya. Kita harus menolongnya, ya, dengan cara menghentikan kezalimannya. Kita bisa menulis, ya, kita bisa menggunakan lisan kita bisa menggunakan kekuatan kita, ya. Ustaz, nanti kami ditangkap, ya tidak apa-apa, perjuangan itu butuh begitu, ya. Perjuangan itu yang dibutuhkan adalah betul-betul murni itu. Kalau ada penangkapannya tidak apa-apa, Al-Quran sudah mengatakan demikian, ya. Jadi kalau kita nggak diusir gitu ya, diapain? Diintimidasi. Kalau nggak diintimidasi diapain? Ditangkap. Kalau nggak ditangkap diapain? Penjara. Ini Al-Quran. Kalau nggak di penjara maka dibunuh. Ya gitu. Ini bagian perjuangan. Sekarang ini kalau mau dipilih, ini sekarang raja begitu sudah terpilih, tidak mau ketemu kita. Ya, itu ini nanti bisa membaca tulisan saya yang terkait tentang pertanyaan Pak Haji. Nanti saya kirim, ada tulisan saya yang kemarin dimuat, ya, dan juga ada fatwa MUI, ayat-ayat Al-Qur'annya terkait tentang pemimpin-pemimpin yang akhirnya tidak melaksanakan janji-janjinya. Ya, pokoknya tugas kita ini berjuang, ya. Adapun an-natijah lillah, adapun nanti keberhasilan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan kecewa aja. Wajar kecewa itu wajar, namun jangan sampai akhirnya menggagalkan perjuangan kita, yaitu pahala. Kita yang cari itu pahalanya. Ya, jangan sampai hangus pahala kita setelah kita berjuang akhirnya kecewa. Ya, nggak apa-apa kecewa itu sebentar saja, tapi setelah itu lurus lagi, ya, niat untuk berjuang untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nanti saya kirim ya tulisannya, mudah-mudahan bisa dibaca dengan sebaik mungkin. Ini saya hanya mengingatkan ya sebagai pengingat tadzkirah bagi kita semuanya, agar kita ini bijak juga dalam bersikap dan bertindak, sehingga kita berharap ada pemimpin ya, harapan kita pemimpin yang amanah ya. Ketika tidak amanah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga demikian jamaah sekalian, baik kita lanjutkan ya, kita masih sampai babul muraqabah, merasa kita diawasi oleh Allah. Ini saling terus mengingatkan kita diawasi. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah luput dari pengawasannya, termasuk pemimpin-pemimpin yang zalim menurut kita gitu ya, maka itu diawasi oleh Allah, tidak mungkin akan lepas dari pengawasan Allah. Kita yakin itu ya, karena kita belajar tentang akidah ya, namanya al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Semua kezaliman, semua kebaikan itu ada pada radar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh cemas lagi ya. Tugas kita hanya apa? Berjuang sampai kapan tidak tahu ya. Inilah mengapa kita belajar babul muraqabah. Baik, amma ruknul khamis fahuwa al-imanu bil yaumil akhir. Rukun kelima dari rukun iman adalah beriman kepada hari akhir, dan ini masuk dalam rukun iman kita. Kok rukun iman harus kita pelajari? Rukun iman yang kelima harus kita pelajari, yaitu beriman kepada yaumul akhir. Iya, karena banyak orang yang tidak mengimani adanya hari akhir. Kenapa? Karena Tuhannya adalah harta. Dia seakan-akan tidak akan mati, bahkan tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumil akhir huwa yaumul qiyamah, wa summiya yaumul qiyamati bil yaumil akhir li'annahu la yauma ba'dahu. Dinamakan hari kiamat atau dinamakan hari akhir karena sudah tidak ada hari setelahnya ya. Kemana harinya? Hari setelahnya kemana? Harinya sudah tidak ada hari lagi, karena sudah digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila langit telah diperpecah-pecah ya, idza sama unsyaqqat, bayangkan langit itu pecah gimana, seakan-akan di atas kita ini kaca runtuh pecah, gimana kira-kira yang bawahnya ya. Kemudian laut dan juga samudra dididihkan karena seluruh mahmahnya keluar ya. Gunung-gunung yang ada di dalamnya itu meletus. Kemudian gunung-gunung yang ada di alam semesta ini kal farashil manfus. Bayangkan tuh ya, bayangkan kita gimana dahsyatnya itu. Padahal fungsi dari gunung itu untuk apa? Untuk keseimbangan. Wal jibala autada, ya kami jadikan gunung-gunung itu untuk al-autad, yaitu pasak. Misalnya gunung itu ada yang batuk-batuk, wah batuk-batuk, maka apa yang terjadi kira-kira jemaah sekalian? Ada gempa ya, bergetar gunung itu, gempa ya, nggak tahu radius berapa gitu. Itu baru satu gunung ya, padahal di Indonesia ini banyak sekali gunung, baik yang aktif ataupun tidak aktif. Gunung Merapi aja batuk, wah itu bisa dievakuasi berkali-kali itu gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah itu ya. Itu baru satu gunung. Ini dikatakan langit ini pecah ya, dan juga sudah tidak ada hari setelah hari Jumat, nggak ada lagi karena harinya sudah tidak ada. Hari kiamat akan datang ya pada hari Jumat, sebagaimana diciptakan Nabi Adam alaihissalam dan juga wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada hari lagi
ya sudah digulung semuanya. Kita sudah tidak ada alam namanya dunia, ya sudah berganti alam. Tapi yakin kaum muslimin yang masih ada keimanan seberat zarrah pun ya akan mati semuanya, tidak mengalami namanya hari kiamat yang goncang itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bayangkan itu mengeluarkan magma di bumi ini, apapun dikeluarkan, intinya muntah-muntah kan gitu. Kalau ibarat orang tuh muntah, seluruh yang ada di perut itu keluar semua, ya perut bumi keluar semua, ya disusul lagi langit runtuh, oh sudah terbang seorang itu. Bahkan Al-Quran itu mengatakan ketika datang yaumul akhir gitu ya, maka orang itu seakan-akan mabuk tapi tidak mabuk karena goncangan itu, ya ibu-ibu yang hamil melahirkan seketika. Tapi sekali lagi orang yang punya keimanan tidak akan merasakan itu, karena nanti sebelum hari kiamat, ya, dan Nabi mengatakan hari kiamat itu dekat, ya. Tanda hari kiamat sudah dekat apa kata para ulama? Ada yang pernah baca tanda hari kiamat yang sudah dekat? Tandanya Nabi sendiri yang mengatakan, ya tanda hari kiamat sudah dekat adalah diutusnya aku, ya diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi mengatakan jarak antara hari kiamat dan aku seperti ini, dekat, ya ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti jari telunjuk dan juga jari tengah, dekat sekali. Jadi justru datangnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai tanda akan datangnya hari kiamat, sehingga Nabi mengatakan demikian. Jarak antara aku dan hari kiamat hanya seperti ini, ya dekat sekali, ya dekat sekali. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui berkaitan tentang yaumul akhir, ya. Dikatakan fa innal insan lahu marakhil arba', karena manusia itu mempunyai 4 tingkatan, ya marhalatun fi batni ummihi, yaitu marhalah pertama atau perjalanan pertama ini dalam sini dikatakan adalah di perut ibu kita tidak ingat itu, ya. Wa marhalatun fid dunya, dan perjalanan di dunia, marhalatun fil barzakh, dan perjalanan di barzakh, wa marhalatun yaumil qiyamati, dan juga perjalanan pada hari kiamat, wahya akhirul marakhil, ya. Dan yang terakhir ini perjalanan manusia pada yaumul akhir, habis segala-galanya. Walihada summiya yaumal akhir yaskunu fihi nas imma fil jannah nas'alullaha an yaj'alana minhum wa imma fin nar wal a'yadu billah, fahadha huwal masir. Katakan di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa disebut hari akhir, ya, karena manusia nanti akan tinggal, ya, di 2 tempat yang udah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Pertanyaannya, surga sudah ada belum sekarang? Sudah ada belum surga? Hah? Kok ragu-ragu? Surga sudah ada belum? Sudah ada. Ini masuk keimanan kita, ya. Neraka sudah ada belum? Sudah ada. Udah diperlihatkan langsung oleh Nabi saat Isra dan Mi'raj. Harusnya ketika kita, ya, ada kajian tentang Isra Mi'raj dikaji itu, jadi orang itu betul-betul faham, ya, sehingga dia tambah keimanannya. Yang kalau kita ada kajian Isra Mi'raj itu malah yang aneh-aneh gitu, kajiannya malam gitu, ya, sampai jam 12 malam karena penceramahnya banyak gitu, ya. Akhirnya bablas subuhnya jam 9 siang, ya gitu ya. Ini sering gitu, ya. Saya pernah diundang itu penceramah terakhir udah jam 12 kurang
seperempat itu ya. Aduh gitu ya. Insya Allah ada yang ceramah kayak kita. Jadi kembali lagi bahwa Nabi SAW sudah diperlihatkan. Itu bukan ilustrasi, tapi betul oleh Nabi SAW diajak ke surga. Kaget Nabi itu diajak ke surga. Ada orang ya yang nanam itu, tapi nanam tumbuh diambil, nanam tumbuh diambil. Ya kan, itu akhirnya ditanyakan kepada Jibril, ya Jibril, itu ada orang baik sekali ya, nanam tumbuh diambil atau dipetik, kemudian dia pindah lagi, belakang sudah terus menerus itu. Ya, itu kata malaikat Jibril, Muhammad, itu adalah umat engkau yang gemar membayar zakat, hartanya tidak habis-habis walaupun diambil terus itu. Nah, di sisi lain Nabi SAW juga diajak ya dan diperlihatkan di neraka. Ini bukti bahwa surga dan neraka sudah ada. Ada yang ya orang itu berenang di darah dan juga di nanah. Ya, berenang itu ditanya itu nanahnya siapa, darahnya itu orang itu. Ya, kemudian orang berenang itu ingin ke tepian, sudah sampai tepian dilempari batu dari atas itu, sampai bonyok, sampai hancur. Lagi dia renang lagi terus itu di nanah dan darah. Kayak gimana itu ya, kita nggak sampai logika kita, tapi kita harus imani. Itulah orang-orang gitu ya yang gemar mengadu domba. Ada orang yang disetika gitu ya, setika dari neraka, hancur seluruhnya ya, kembali lagi hancur lagi. Ditanya oleh Rasul, ya Jibril, itu apa itu? Itu orang yang sudah mampu membayar zakat tapi tidak mau membayar zakat, maka hartanya dijelatikan apa? Setikaan, disetika itu, tidak ada yang mau nolong lagi itu ya. Nah, itu sekali lagi surga dan neraka sudah ada. Imma fil jannah, ya manusia itu setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatannya apakah masuk ke dalam surga, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semuanya menjadi ahli jannah, menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa imma finnari, atau ke dalam neraka. Ya. Wal a'yadu billah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari siksa neraka. Fahadah wal masir. Inilah akhir dari semua perjalanan manusia. Maka mari kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari azab neraka. Sebagaimana ajaran Nabi SAW, sebelum kita salam maka disunahkan untuk berdoa minta kepada Allah 4 hal ya, yaitu Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada 4 hal kita mohon, sehingga para ulama mengatakan bahwa doa ini wajib hukumnya dibaca dalam sholat kita setelah membaca fil alamina innaka hamidum majid. Seandainya imam sudah salam kemudian makmum belum membaca ini, maka teruskan ya, ini dalam kitab sifat sholat Nabi ya, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Ini kitabnya ya, dikarang oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani. Itu mengatakan demikian, hadis-hadisnya disampaikan kuat itu. Jadi karena saking pentingnya doa ini, kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Azab kubur ada betul ya, walaupun dilihat ditungguin gitu ya, tetap sudah beda alam, tidak mungkin kita bisa melihatnya. Adapun ada fenomena orang yang bisa ya
mendengar atau pernah melihat itu bukti benar adanya. Ya, ada siksa kubur yang memang diperlihatkan itu sebagai ayatun min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang udah gosong semua, ya kan? Padahal beberapa jam dikubur udah hancur-hancuran semua. Nah, kan ada juga kisah-kisah seperti itu, ya. Nah, ini tanda bahwa siksa kubur itu ada. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar kita juga dijauhkan dari fitnatil mahya, yaitu fitnah-fitnah dari kehidupan, termasuk fitnah-fitnah pemimpin-pemimpin yang zalim, saudara-saudara kita yang zalim, itu mohon dijauhkan, ya, sejauh-jauhnya. Dan juga fitnah-fitnah kematian. Fitnah kematian itu dahsyat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saking mengerikannya tentang kematian, jelang kematian, Nabi bersabda, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Dampingi itu orang yang sedang sakratul maut, ya, karena orang yang sedang sakratul maut diganggu frekuensinya oleh jin dan iblis agar dia tidak mengucapkan kalimat thayyibah. Maka kata Nabi, dampingin, tempelkan di telinga kanan atau telinga kiri, ucapkan la ilaha illallah dengan yang selembut mungkin, ya. Kalau bisa yang mentalkin orang yang dikenal oleh mana orang yang sedang sakratul maut, misalnya suaminya, ya istri yang dampingin, jangan orang lain, ya. Karena memang sedang gor-goroh itu luar biasa, kata Nabi. Nabi sendiri mengatakan, ya Isa, kematian itu sakit, kematian itu sakit, sehingga Nabi menggambarkan orang yang sedang sakratul maut itu sakitnya. Kalau bisa dibayangkan sama sekalian, itu ada besi-besi, ya, kanan kirinya dari atas sampai bawah ini runcing, kemudian dimasukkan ke dalam kerongkongan seseorang dengan sekuat tenaga, orang yang paling kuat di dunia, kemudian ditarik, dicabik, ya, kira-kira gimana? Itu lepas sembuluh kerongkongan itu. Maka orang yang sedang setelah sakratul maut itu dimandikan itu dengan sepelan mungkin, menggunakan kalau bisa sabun-sabun yang tidak pedih di mata. Iya betul itu. Ya, ini bukan sponsor, tapi betul. Jangan sampai akhirnya sakit. Itu sabunnya harus lembut. Maka kata Nabi itu menggunakan daun-daun bidara. Itu lembut sekali. Ya, sakit itu. Maka tidak boleh, mohon maaf, tekan-tekan itu nggak boleh. Sakitnya luar biasa itu. Kalau seandainya masih hidup, ngamuk dia. Di pencet-pencet itu sudah biasa aja. Ya. Nah, ini adab memandikan mayat. Kita mohon kepada Allah SWT, ya, dijauhkan. Dan juga dari fitnah-fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, sekarang Dajjal sudah ada belum? Dajjal. Ada Dajjal kecil itu sudah ada. Ya. Ya, Dajjal kecil itu sudah ada. Maka kita mohon berlindung pada Allah. Jangan sampai Dajjal itu menggagalkan amal-amal soleh yang sudah kita bangun. Ya, betul itu. Tahu-tahu orang itu di hadapan Allah hilang semua amal solehnya. Kenapa? Ya, karena dia tidak menerima takdir yang telah Allah takdirkan. Ya, dahulu banyak orang kecewa ketika Firaun itu naik menjadi raja yang sangat mengerikan bagi lawan-lawan politiknya. Ya, tapi Allah yang mempunyai hati seorang hamba, kata Firaun, bunuh seluruh anak-anak laki-laki yang lahir di hari yang sudah ditentukan, bunuh semuanya, tidak boleh ada yang hidup, karena aku tahu nanti ada seorang yang akan menghancurkan kekuasaanku itu. Tapi Allah kan yang punya hati, dibalikan itu hati Firaun itu. Akhirnya Musa kecil ini hidup bergelimang kemewahan di mana? Istana Firaun. Dari semenjak lahir itu, ibunya itu dari kejauhan kan itu dilarung itu, ya, Musa kecil itu dari kejauhan cemas sekali itu, ya. Tapi ketika sampai di dekapan istrinya Firaun, ibunya yang dari kejauhan itu melihat tuh, Al-Quran mengabadikan,
Ya melihat, wah tenang itu. Ya sudah diselamatkan oleh istrinya Fir'aun. Nah ini jadi Allah yang membolak-balikan hati, hidup di istana Fir'aun, mengetahui kekuatan Fir'aun, mengetahui aset-aset Fir'aun, mempunyai armada, mengetahui armada tempurnya seberapa kuatnya saat itu hidup bertahun-tahun di istana. Ya bayangkan ya, seorang nabi ya hidup bersama seorang yang zolim, yang nanti nabi ini menghancurkan kekuasaannya ayah angkatnya. Nah jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hati, yang bolak-balikan gampang sekali itu. Ya, gampang sekali. Maka kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari al-masih. Al-masih itu artinya masaha, menghapus. Apa yang dihapus? Kebaikan-kebaikan di alam semesta ini. Ya dihapus oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Ya nanti akan turun. Ini menjadi akidah bagi kita semuanya bahwa Nabi Isa akan turun di sekitar Palestina itu. Makanya Palestina ini sebentar lagi akan menjadi negara yang paling makmur di dunia. Ya, ketika bangsa-bangsa Arab di sekitarnya berperang, maka Palestina nanti akan menjadi kekuatan superpower. Ya, yang akan membantu saudara-saudaranya. Maka rakyat Palestina meyakini itu. Ini dalam surat Al-Isra yang selalu kita baca, yakin itu. Dan sebentar lagi Israel akan hilang, ya, di mana? Bumi suci Al-Aqsa Palestina, yakin itu akan hilang sebentar lagi lah itu, ya, gak lama lagi, apalagi memang jatahnya udah selesai di situ. Ya, yang hari ini ikut aksi itu bagian dari ibadah juga, bagian dari ibadah juga. Yakin itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulah, diberkahi seluruhnya itu, ya, di tanah kelahiran para nabi dan rasul. Ya, jadi yakin itu. Maka bangsa Palestina yakin, tidak mau diungsikan, tidak mau. Lebih baik mereka mati karena telah berjuang, ya, di tanah kelahirannya. Sejengkal pun tidak akan pernah diserahkan kepada musuh-musuh Islam. Maka tidak mau mereka. Ini udah didoktrin anak-anak semenjak lahir itu. Maka tidak ada rasa takut mereka. Ya udah biasa bagi mereka, udah dikasih semangat itu perjuangan mereka. Ya, jadi mereka jangan biarkan itu berjuang sendiri, karena urusan Al-Aqsa bukan hanya urusan bangsa Palestina, tapi urusan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadi tetap kita tidak boleh meninggalkan sendirian bangsa Palestina berjuang. Nah, jadi jamaah sekalian, Al-Masih Ad-Dajjal akan turun di sekitarnya, ya, yang nanti membunuh siapa namanya? Isa. Isanya pun juga Isa Al-Masih namanya. Nanti Al-Masih itu yang menghapus kegelapan, yang menghapus kejelekan, yang membunuh namanya Ad-Dajjal. Gitu. Bersama dengan Imam Mahdi. Ya, orang-orang orang-orang Yahudi ini. Di sana ada goa yang ditungguin itu oleh pemuda-pemuda Yahudi itu. Nanti imam mereka akan keluar, yang akan membawa kesejahteraan bagi mereka. Sampai saat ini digilir itu untuk melihat, belum turun itu. Dalam konsep Islam namanya Imam Al-Mahdi. Ya, tapi itu adalah umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan yaqulu rahimallahu taala yadkhulu fil iman bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma akhbara bin nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Termasuk masuk dalam keimanan pada hari akhir itu adalah semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang terjadi setelah kematian.
Ya, setelah kematian itu harus kita yakini. Ini ada dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah itu ya. Famin dzalika, adapun itu semuanya, nah ini tentang fitnah al-kubur. Ada fitnah-fitnah kubur. Fitnah itu apa sih artinya? Fitnah ujian ya. Fitnah itu artinya ujian. Idza dufinal mayyitu atahul malakani yujlisanihi wa yas'alanihi thalathata as'ilah yaqulan man rabbuka ma dinuka man nabiyuka. Apabila mayat ya sudah dikuburkan, datanglah dua malaikat yang duduk dan bertanya dua-duanya tentang 3 perkara. Tidak perlu dihafalkan karena orang yang beriman yakin hafal nih ya. Tapi walaupun dihafalkan di dunia ini udah hafal betul sampai mimpi-mimpi dalam sampai ngelindur dalam mimpinya, kalau tidak beriman tidak akan bisa tetepan ya. Apalagi sampai bawa apa suap untuk nyuap malaikat, tidak mungkin bisa ya. 3 pertanyaan dari 3 malaikat yakulan, dua-duanya itu berkata man rabbuka, siapa Rabbmu ya, madinuka, apa agamamu, man nabiyuka, siapa nabimu. Fayuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit as'alullaha an yaj'alani wa iyyakum minhum. Orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, dia mantap dalam menjawabnya ya, tidak ada keraguan sama sekali, punya perkataan yang sabit ya, yang mantap jawabannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang mantap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Wa yaqulul mu'min, orang-orang mukmin itu menjawab dengan qaulul tsabit, Rabbi Allah ya, bahwa Rabbku adalah Allah, wa dinil Islam, dan agamaku adalah agama Islam, wa nabiyyi Muhammadin, dan nabiku adalah Muhammad. Fayunadi munadin minas samai an sadaqa abdi fafrushuhu minal jannah walbisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Ada suara dari langit ya, Allah Subhanahu wa taala menyeru ya, benar itu jawaban hamba-hambaku. Yang membenarkan Allah itu ya, benar itu jawaban hamba-hambaku. Kemudian Allah perintahkan fa'afrishuhu minal jannah, hamparkan seluruh fasilitas yang ada di surga. Walbisuhu minal jannah, pakaikan pakaian-pakaian yang terbaik dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu-pintu agar dia cepat untuk masuk ke dalam surga ya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi muddul basari wa yatihi minal jannati man rawhuha wa yushahidu fiha ma yushahidu minan na'im ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih melanjutkan ini ya, agar kuburannya dilapangkan selapang-lapangnya, seluas-luasnya, seluas mata memandang. Allah Akbar. Padahal kuburannya hanya sempit 2 kali 1, tapi dikatakan muddul basar, seluas mata memandang, ya memandang ke atas, ke kanan, ke kiri, itu semuanya keindahan semuanya. Wa yatihi minal jannah ya, dan juga datangkan semua aroma-aroma terbaik dari surga ya. Wa yushahidu fiha ma yushahidu minan na'im, saksikan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah sahibul qabr itu nikmati di dunia. Maka dikatakan seperti ini, ruhnya langsung naik ke langit. Kemudian Allah sebenarnya sudah perintahkan, nih wahai hambaku, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, silahkan kau balik
Ya, kalau yang meninggal itu sang suami, kamu lihat dulu istri engkau, kamu lihat apa? Anak engkau, kamu lihat aset-aset engkau. Rohnya itu diperintahkan oleh Allah SWT demikian, tapi tidak mau ternyata. Mereka roh-roh orang soleh ini jamaah sekalian itu betul-betul sudah ingin berjumpa dengan rohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang soleh ini tahu Allah akan merawat apa yang ditinggalkan. Ini Allah abadikan surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang istiqomah ini tidak khawatir lagi. Ya Allah, aku tahu engkau menjadi wali bagi anakku, engkau menjadi wali bagi keluargaku. Wali itu penolong, wali itu penjaga, wali itu penjamin. Ya, maka jadi orang solih biar Allah itu jamin, sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam merawat anak-anak yatim, yang memastikan kehidupan berikutnya. Nah, jadi demikian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Mari kita jadi orang-orang yang solih agar kematian kita ini kematian yang husnul khotimah, dilancarkan, digampangkan oleh Allah. Kita tidak tahu sampai kapan usia kita tidak tahu ya, tapi kita terus harus berbuat baik. Jangan sampai sekali lagi kebaikan kita hilang, kebaikan kita sirna, kebaikan kita hanya sebagai angan-angan saja. Seperti di depan itu ada apa? Fata morgana, ada air, tapi kita ternyata tidak bisa mengambil airnya. Itu hanya ilusi saja. Jangan sampai betul-betul amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi mudahkan semudah-mudahan semua urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhiri kajian kita dengan sama-sama baca doa hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.